Wali Songo itu dulu asalnya dari Aceh. Wali Songo pertama ada yang bernama Maulana Malik Ibrahim, diundang oleh kerajaan Majapahit, diangkat sebagai qadhi untuk merubah akhlak kerajaan Majapahit yang telah rusak. Mengundang Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang sangat alim dan terkenal di kerajaan Pasai, yaitu di Aceh Utara. Kemudian sunan-sunan yang lain juga begitu dari Aceh. Karenanya sampai sekarang tidak salah kalau bangsa Indonesia menyebut Aceh dengan Serambi Makkah. Allahu Akbar. Pintu masuknya Islam ke Indonesia. Ada satu pertanyaan yang patut disampaikan pada pertemuan kali ini. Mengapa para ulama kita dulu berhasil mengislamkan bangsa Nusantara sehingga menjadi negara dengan penduduk umat Islam terbesar? Umat Islam terbesar itu tempatnya di Indonesia, bukan di Arab, tetapi di Indonesia. Mengapa bangsa kita ini mayoritas umat Islam? Karena yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sukses, berhasil mengislamkan Nusantara? Mereka menyebarkan Islam dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Salah satu ciri khas akhlak yang mulia adalah mudah beradaptasi dengan tradisi masyarakat. Para ulama kita dulu menyebarkan agama, pendekatannya melalui pendekatan tradisi. Bangsa Nusantara sebelum Islam ini tersebar luas adalah bangsa yang kaya dengan tradisi, terutama tradisi kenduri, tradisi memberi makan. Bangsa Indonesia ini dari senangnya memberi makan sampai ada keluarganya mati ngasih makan orang. Itu dari baiknya bangsa kita, dan itu oleh Wahabi malah diprovokasi. Dibalik, gimana orang Indonesia tetangganya mati malah semuanya numpang makan? Itu kan namanya provokator. Harusnya bukan begitu. Alangkah baiknya bangsa Indonesia keluarganya mati memberi makan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan lebih bagus. Dan lagi tradisi memberi makan ini tradisi yang sangat Islami, bukan tradisi yang tidak benar. Selamatan, apa namanya kalau di Aceh selamatan? Kalau ngasih makan orang apa namanya? Kalau di Jawa kan duri. Jadi memberi makan orang. Memberi makan ini tradisi yang sangat Islami. Mengapa tradisi yang sangat Islami? Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu orang-orang Madinah berkumpul menyambut beliau. Ceramah beliau pertama kali, kata beliau, ayyuhan nas, wahai penduduk Madinah, afshus salam, sebarkan ucapan salam, wa at'imut ta'am, dan tradisikan memberi makan banyak orang, wa shollu bil lail wan nasu niyam, kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Jadi anjuran beliau pertama ketika datang ke Madinah menganjurkan orang Madinah senang memberi makan. Itu anjuran Rasulullah. Dan ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ayyul islami afdal, Rasulullah, amalan apa di dalam Islam yang paling utama? Kata beliau, it'amut ta'am, memberi makan pada banyak orang. Kemudian kata beliau, tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima, senang memberi makan.
Ketika para sahabat bertanya, "Wa ma birrul hajji ya Rasulullah?" Apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Kata beliau, "Thibul kalam wa it'amut ta'am." Ucapan yang selalu baik dan senang memberi makan banyak orang. Memberi makan banyak orang pertanda amal ibadah diterima. Jangan-jangan orang yang membid'ahkan memberi makan, ibadahnya tidak diterima. Tidak diterima. Dan orang yang senang memberi makan banyak orang, pertanda hatinya lembut, tidak kasar, tidak keras. Ketika anna rajulan, dalam kitab hadis diterangkan, anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Rasulullah, gimana hati kita ini keras? Kalau ada nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Beribadah malas, zikir malas. Ternyata apa kata beliau? Kata beliau, at'imil miskin. Kamu yang senang memberi makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Berdasarkan hadis ini, senang memberi makan pertanda hati seseorang itu lembut, tidak keras. Karena bangsa kita ini bangsa yang senang memberi makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama dikirim dari Aceh ke seluruh negara Indonesia, mayoritas bangsa kita masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya lembut. Coba bandingkan orang-orang yang tidak suka memberi makan, hatinya keras. Walaupun mendengar dalil 1000 kali tidak akan dilakukan, tidak akan masuk ke hatinya. Mengapa? Hatinya keras, pelit, bakhil. Mereka ini bakhil, pelit, hatinya keras, tidak suka memberi makan. Bangsa kita adalah bangsa yang hatinya lembut, karenanya mudah masuk Islam. Nah, para ulama kita dulu di dalam berdakwah, salah satunya melalui pendekatan tradisi. Tradisi memberi makan sampai sekarang ini masih berlangsung di Nusantara. Mulai dari Thailand sampai Papua, dari Thailand, Malaysia, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, tradisinya sama. Kalau ada orang mengandung, ada perempuan hamil, dapat 4 bulan ada acara selamatan, memberi makan. Kemudian dapat 7 bulan selamatan lagi. Nanti setelah lahir dapat 7 hari selamatan, dapat 40 hari selamatan. Waktunya diletakkan ke tanah selamatan. Dan ini semuanya sama, mulai dari Thailand sampai Jayapura. Saya sudah keliling, semua tradisinya sama. Tradisi ini sebenarnya sudah berlangsung di Nusantara sejak Islam belum datang. Tetapi oleh para ulama kita dulu dibiarkan. Mengapa dibiarkan? Tradisi ini tidak bertentangan dengan agama. Kata para ulama mengatakan, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak baik, tidak elok, tidak termasuk berakhlak meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak diharamkan di dalam agama. Jadi selama tradisi ini tidak diharamkan di dalam agama, kalau ditinggalkan justru tidak baik. Kalau ditinggalkan berarti tidak punya akhlakul karimah. Jadi tidak berakhlak. Orang yang tidak mengikuti tradisi berarti tidak berakhlak. Karena sekarang ini yang sering diserang oleh orang-orang Wahabi masalah tradisi. Dalil yang sering mereka sampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, menyerupai suatu kaum,
maka termasuk bagian dari kaum tersebut. Kata mereka, tradisi selamatan, tradisi kematian 7 hari asalnya dari Hindu. Hindu kafir, berarti yang melakukan itu adalah kafir. Ini namanya bodoh. Mengapa bodoh? Kata para ulama, man tasyabbaha biqaumin, menyerupai suatu kaum itu tercela, syaratnya ada 2. Yang pertama, perbuatan tersebut memang tercela menurut syarak. Ayyakuna madhmuman fi syar'i, perbuatan yang ditiru itu memang merupakan perbuatan tercela menurut syarak. Apabila perbuatan yang ditiru tersebut bukan perbuatan tercela, maka agama kita juga tidak menganggapnya tercela. Mengapa begitu? Di dalam ajaran agama, banyak ajaran-ajaran agama kita yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari tradisi jahiliyah, diambil dari ajaran Yahudi. Contoh yang dari ajaran Yahudi, puasa Asyura. Puasa Asyura itu asalnya dari Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, apa respon beliau? Beliau justru bertanya, "Mahadza, ada apa ini kamu berpuasa Asyura?" Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun saleh, ini adalah hari yang baik. Mengapa hari yang baik? Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'aun wa junudahu. Pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah. Karena itu fasamahu Musa syukron lillah, maka Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban ini, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Fasamahu wa amaron nasa bisyami, lalu beliau pun berpuasa, para sahabat diperintahkan pula berpuasa Asyura. Ini artinya bagaimana? Ini artinya secara tidak langsung dakwah beliau kepada Yahudi melalui pendekatan tradisi. Seakan-akan beliau ini berkata kepada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan tradisi nenek moyang kamu yang Yahudi tidak akan hilang. Kalau kamu ketika Yahudi berpuasa Asyura, setelah Islam pun kamu berpuasa Asyura. Saya puasa Asyura, para sahabat juga puasa Asyura. Karenanya kata para ulama, tasyabbuh dengan suatu kaum tidak mutlak haram, dilihat perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak tercela, maka perbuatan tersebut siapapun yang melakukan, apalagi memang umat Islam, pasti tidak tercela. Apalagi memang beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam tradisi biasanya terkandung nilai-nilai akhlak. Islam datang tidak menghapus nilai-nilai akhlak itu, akan tetapi menyempurnakannya. Karena itu ketika para ulama datang ke negara kita, bangsa kita berbondong-bondong mayoritas masuk Islam. Insya Allah saya ini masih keturunan Aceh. Mengapa? Karena keluarga saya memang katanya keturunan yang membawa Islam ke Jawa, dan ditelusuri sejarahnya memang dari Pasai. Dan ulama-ulama di Jawa memang kebanyakan asalnya dari Aceh.
tapi sudah hilang Acehnya karena sudah 400 tahun lebih sudah lupa dengan yang di Aceh. Jadi ini penting, Islam ini tidak anti tradisi. Yang anti tradisi itu bukan Islam tetapi ajaran Wahabi. Allahu Akbar. Wahabi itu tidak punya dalil, tidak punya dasar. Wahabi ini kerjanya merusak. Apa saja yang dirusak? Ibadah kita dirusak, hubungan kita dengan para ulama, para aulia dirusak, hubungan kita dengan keluarga, silaturahmi oleh mereka juga dirusak. Yang pertama, bahwa haul itu kan mendoakan orang yang meninggal, itu kewajiban. Sama dengan orang mati kita harus mensolati, itu kewajiban. Justru kalau tidak mendoakan sesama muslim itu kita meninggalkan kewajiban, kita dosa. Satu. Yang kedua, selamatan itu yang lebih penting adalah apa, membuat orang rukun guyup. Ya. Saya punya teman dulu ngajar di kampus YIN di desanya di Gresik sana. Yang penting duit gaun masjid aja, tinggi membangun masjid, sudah usah selamatan, sudah usah kumpul-kumpul, sudah kekendorenan. Oleh 10 tahun masjidnya apik, tapi uangnya gak rukun. Akhirnya dia balik lawat, udah sekarang selamatan mana. Dia orang NU juga, cuma menurut dia itu menghabiskan tenaga waktu lalu baik untuk bangun masjid, tapi ternyata ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Jadi kalau orang tua kita mengatakan weting terisno jalan saka kulino, itu betul. Kulino ketemu kedurenan, pitung dino, tulung dino, ini itu terus ono berkata, itu sebenarnya mana yang paling dalam berkerukunan. Lah di Indonesia ini hari-hari ini kita yang paling parah kan kerukunan di antara warga masyarakat Indonesia paling parah. Maka itu semakin sering selamatan, semakin hal apapun lah namanya di sebuah suku itu harus diteruskan, dan itu bagian daripada ibadah kepada Allah, diniati ibadah kepada Allah. Insya Allah segala sesuatu menjadi baik.